Benang Makta Canang lan mebat. Iri Praste jadi bupati. Kramo tibu benang senang Badung hebat. Urdaning Jagat Bali Bapak Dr. Ibrahim Koster. Kasarngen Anggel ring Jagat Bali sane sampun bersidarau dirana makin sane kusumayang titian. Anggel DPRD Jagat Bali. Sampun ketaler majar Angga ketua DPD dan Badung sareng Angga DPRD Mangalan Camat Perbekel Benesa Adat Sami sejebak Ibu Benang sane sampun tidanodia perjuru pemekas tidadane oleman dan ramon dan istri Benesa sampun tidak dedang rauh rena mangkin nodia sendahat tresna lan sing titiang Om Swastiastu. Ratu Dina Sang Sami titiang sampun ngerasayang pemargi sekali napi dan Sang Sami puniki kematian sekali punika. Satukan teng umat sedharma puniki reng agama Hindu puniki akeh pisan galah idane telas reng ada. Nak ngudiang nyoman orang kita. Pemargi adat napi mecaru amance pawiwahan nak nganten labubang ten kari ngotonen debulanin mesangi mentantah. Durung malih pujawali reng merajaan suang-suang. Reng dadia paibon kayangan tiga dan kayangan konen benta korena suci galungan kuningan nyepi Saraswati Purnamoti lampu pekat kajang liot niko mau ini tahu ningayang akeh pisan galah waktu idadane telah segadat patut. Nah ritat kalau ring agama umat sedharma puniki waktu liutlah diadat jinah idadane puniki masih liutlah angin bayatnya Sami pemargi adat ini kan dadane mendal jinah betul. Amun liun waktu telah diadat. Amun liun setelah mendianyo mangkin wangun nyimar malih ingyan ring kayangan tiga ring dalam dua buki. Biyen ini dadane menurun ini kemah hidup puniki. Ngewangun ring desa gor malih dadane menurun ini kemah hidup puniki agak puniki sampun waduh majeng ring urdaning Jagat Bali. Nah, itu tangan Pak Gubernur puniki. Jadi tiang ngangan Kramo Sang Sami pembekas ring Ibu Benang puniki dan Kramo Badung semua Bapak Gubernur Bapak Erick Koster sampun gledang rauh no dia opico pemargi angin di Kramo Sang Sami puniki. Nah di tiang perlu ngayang ingin pemargi kesuwentanan margi ya saya paham. We find many traffic jam everywhere. Tetapi saya tidak berhenti. Masalahnya Nabi, semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tetapi setiap masalah ada solusi. Persoalan pertama, kita sebenarnya tidak diizinkan untuk playover. Yang bahkan playover gampang, CGT saja, jenis kayak itu. Kenapa tapi kadang sempit nih margi? Kadang sempit karena kiri kanan kita penutan merajaan, salah dari kiri dan samping. Maka dia mengambil mungkin trotoar shortcut nih angin atau senjata. Dan yang pastikan astungkara supaya di tiang Jagat Badung puniki program di tiang sana pilih mau puniki di tiang jadi ngarian tram puniki dari bandara langsung ke masuk Sami kita seminyak legian uta napi malih sana mentan yang canggup napi malih sana mentan iri kiring tibu benang doa nge astungkara jinah mentan punika. Nah niki uningan teman tiang nuna sudah ada Sang Sami Bapak Kasih Kramo titiang Ibu Benang puniki. Ide dane puniki harus kompak bersatu. Ya ini ide dane bersatu setengah perjuangan berhasil. Ide dane ten bersatu setengah perjuangan gagal. Pilih berhasil lebih gagal. Masih kian ya? Puniki semua puniki. Ide dane lahir hidup dan mati niki. Becik nika. Nah untuk urusan pariwisata tiang pastikan Ibu Benang niki tandek padonan bravo. Dot yang rapi program tiang rauh niki rumah-rumah akan tiang jadikan desa wisata 1, 2 atau 2 kamar untuk setiap rumah yen ada lahan atau rumah niki tamu nih memiliki nginap sedadane pesi dedane boleh nah tuh meronyoman desa wisata kan boleh sedadane mana kamlang niki tiang titipkan Brawo boleh maju tetapi dengan kemajuan Brawo jangan sampai mencabut akar adat dan budaya Brawo. Siap? Semua amnika dumun titiang rima Pak Gubernur Bali, aduh mogi mali bos-bos papak melanturnya pembagi
mau keice dan mau cana majang tiang sasami puniki tiang watah jagro binungu majang ring semeton keraman tiang sedemetan tanda puniki semua malih pisan aturan yang tiang atas nama keramat tanda masyarakat Kabupaten Badung tiang puniki aturan semua Bapak Gubernur Sandok Bendarau mau pice ibah terhadap desa dan desa dinas tepuk tangan untuk Bapak. Lalu kedumun kalau atur tiang yang sami ngawogan teh pada winten atur perilaksanakan manut pasan yang ngatur utang tiang untuk ngaturan para masati. Om Santi Santi Santi. Ingin terima kasih Pak Bupati, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya persiapan penyerahan kepada penyesuaian adat, tandak dan perbekal Ibu Benang berkenan dapat menempati tempat. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hibah tanah pemerintah Provinsi Bali untuk perluasan Prodalem Kayangan Desa Adat Tandak dengan luas total 3.200 meter persegi serta untuk kantor dan gor Desa Tibubeneng dengan luas total 3.555 meter persegi yang akan secara simbolis diserahkan oleh Yang Terhormat Gubernur Bali. Kami persilakan dan mau mendampingi Bupati Badung dan Ketua DPRD Kabupaten Badung. Mulai kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima langsung oleh Desa Adat Tandak untuk yang pertama. Selanjutnya langsung diterima oleh Perbekal Desa Tibubeneng. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan dapat mengambil tempat. Mohon izin jempol kanannya. Astungkara, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Gubernur Bali dengan hormat. Terus, dua jari. Matur suksema, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Bali dengan hormat Bapak Wayan Koster. Disilakan. Pada pendamping dan menerima disilakan kembali ke tempat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Bupati Badung, Pak Nyemanggi Praste. Tepuk tangan untuk beliau. Juga Ketua DPRD Kabupaten Badung, Pak Putu Parwate, serta anggota praksi, ada Pak Gunganom Gumanti, ada juga anggota praksi provinsi Pak Lake, yang lain rupanya lagi jalan-jalan ke Jakarta. Demen ganti melali. Bapak Ibu sekalian yang tidak hormati, terutama yang sangat berbahagia pasti Bendesa Adat Tandak, kemudian Pak Mekel. Jadi yang perlu nyatu bukan sambutan. Ini Bapak ini datanglah ke Jaya Sabe. Pak Mekel, Pak Bendesa curhat urusan lahan yang diperlukan untuk pura ini dan juga untuk kantor desa yang memang sudah dimanfaatkan untuk desa Tibubeneng, dimanfaatkan sejak 1997. Luasnya juga banyak, untuk kantor 10,5 are dan untuk gor 25 are. Sedangkan untuk Desa Adat Tandak totalnya untuk luasan pura ini adalah 32 are.
Jadi total 32 tambah 35, 67 hari. Tapi jangan mikir juga, di daerah ini tanahnya mahal. Daerah wisata kan ini Canggu, Tiba Benang kan daerah wisata yang padat. Hitung-hitung satu hari di sini sanangan ya, minimum 1 miliar gitu. Coba jujur aja Pak Mekel, berapa pasarannya di sini? Kok mau jujur kan miliar? Hah? 1 miliar apa 2 miliar? 1 miliar. Jadi kalau 1 miliar kali 67 miliar itu. Dan jujur saja, yang berminat untuk investasi jasa pariwisata di tempat ini banyak. Yang datang menghadap gubernur, merayu gubernur untuk sewa tanah ini banyak. Tapi kan kita mikir, satu, ini anggota pura dalam, nyet bani aja pura dalam. Jadi ya tentu kita harus memprioritaskan kepentingan utama, terutama yang berkaitan dengan pura, apalagi ini menyangkut eksistensi umat kita yang ada di sini. Pura dalam. Pura dalam ini bahkan sudah dimanfaatkan 32 hari sejak tahun 2012. Desa dinasnya 2017, desa adatnya 2012. Jadi sudah 21 tahun sama 16 tahun dipakai. Statusnya izin pemanfaatan. Pasti sudah nggak nyaman. Karena izin pemanfaatan namanya juga izin. Izin bisa dicabut. Bisa ditarik karena satu kepentingan. Kepentingan bagi pemerintah provinsi bisa untuk infrastruktur, sarana-prasarana pemerintahan, atau untuk kepentingan ekonomi. Bisa juga provinsi ini bikin mall di sini gitu. Tapi kan mengorbankan kepentingan masyarakat di sini. Karena itu jangan pikir-pikir, pilihannya dua, ditarik atau dihibahkan. Kalau ditarik, kantornya Pak Mekel harus dibongkar. Kan gitu jadinya. Kalau ditarik harus dibongkar dia. Nggak tega kita pasti. Masa dibongkar. Apalagi yang untuk pura. Jadi karena itu pilihannya adalah disewakan izin manfaat atau dihibahkan. Kalau disewakan, emang berapa juga dapat duit dari sini, lak artinya ngalipis dini gitu. Iya kan, nyewa paling per hari berapa juta, paling dapat berapa ratus juta per tahun. Masa dini ngalipis gitu. Kalau izin manfaat tiap 5 tahun harus memperpanjang izin, pedalem bekerja berdesa, terus ngurusin izin. Akhirnya tidak, udah ikhlaskan saja. Bahkan saya sudah pangsing bin ngurusin izin perpanjangan untuk pemanfaatan itu. Karena itulah kita minta kepala BPKD proses saja udah ikhlas saja sudah hibahkan gitu. Dobin pelit-pelit perusahaannya. Dan dia bukan, tidak perlu menyampaikan gini. Kalau bukan poster gubernurnya nggak akan dapat Bapak ini, percaya saya. Nggak akan dapat. Betul-betul nggak akan dah dikasih, apalagi dini tanah mahal nih Pak. Ya. Itu. Jadi kan bisa ditukar tambah dia dengan investor. Bapak pakai ini
carikan saya di tempat mana. Tapi saya nggak tega begitu. Ya. Karena itu tidak hibahkan saja sudah. Dan Astukara selesai prosesnya, sekarang sudah bisa diserahkan hibahnya. Nah, Titiang minta tanah ini sudah nanti atas nama desa adat sama desa Pak Bupati dan yang lain. Titiang belum menyampaikan, jarang saya meribahkan di luar desa adat karena lebih utama desa adat, karena desa adat itu dia punya ikatan kuat dengan awig-awig dan para romnya, sehingga tidak mudah untuk dijual belikan atau dialih fungsikan. Dan memang wewidangan desa adat itu yang harus kita jaga. Nah, yang lain itu boleh memanfaatkan, karena desa adat ini yang harus kita berikan kekuatan. Jadi karena itu Titiang jarang menghibahkan kepada desa dinas. Hanya karena rembugan kemarin, kenapa ke desa dinas? Karena ada yang nggak klop, ya lebih aman ke desa dinas itu. Kalau yang untuk pura udah jelas klop ke desa adat. Jadi karena itu Pak Mekel mesti bersyukur dapat 35 hari lagi, banyak nih Pak Mekel. Nah, Titiang minta ini Pak BPKD urus sertifikatnya, dan dalam sertifikat cantumkan tidak boleh dialih fungsikan selama-lamanya harus menjadi aset desa adat. Selama-lamanya menjadi aset desa dinas. Nyanan diolas Pak Mekel denakal. Kantor nih pindahan ke tempat lain, tanah ini sewa aja investornya nan. Nah, tolong dijagain keramu niki. Ampunan niki nakal-nakal niki. Soalnya dini ya lumayan 35 hari, jadi investor masuk kan banyak dapat duit. Genang kantor di tempat lain nan jagor di Johang itu. Kan nggak boleh itu. Kalau sampai begitu dikutuk dah nanti. Nggak boleh. Jadi harus masuk ke aset desa adat dan desa dinas. Kemudian yang berikut adalah mengenai aspirasinya tadi itu. Sing sun ngomong, marah bang 67 hari bin lagi. Dan jujur saja, di antara desa adat yang tidak memberikan hibah tanah di seluruh Bali, ini yang paling luas. Paling luas. Kalau yang lain paling 10 are, 4 are, di Panjer itu 8 are. Itu ini 67 are. Mahal lagi. Waduh. Yen gubernurnya mata duitan yang sembang. Kita kan tulus ngayah ini. Nah, pertama yang kaitannya dengan sampah. Yang tadi dimohonkan 39 hari itu. Tolong dipikirkan betul. Saya juga sama Bupati. Jangan mikirnya jangka pendek, mikirnya itu mesti jangka panjang. Hal utama yang harus kita pikirkan di sini adalah daerah wisata. Jangan sampai ada bau-bau di sini. Jangan sampai ada bau-bau. Jadi harus dijaga betul kebersihannya, kenyamanannya, keamanannya bagi wisatawan agar dia tidak reseh. Kalau dia reseh, pergi nanti dia dari sini, ini lantau. Jadi karena itu prinsipnya aspirasi untuk pengolahan sampah kita akan tangani, kita akan pikirkan, tapi bukan itu tempatnya.
Provinsi punya tanah 1,8 hektar di Canggu ya, di Canggu 1,8 hektar. Saya menyarankan kepada Pak Bupati lebih bagus yang dibuat itu TPST, bukan TPS 3R, supaya bisa mengolah sampah dalam kapasitas yang lebih besar lagi. Dan untuk membangun TPST Pak Bupati nggak mahal, paling berapa puluh miliar. Itu pakailah tanah provinsi itu, sehingga nanti sekian desa adat yang di sini tuh nanti ngolah sampahnya di sana, kan nggak terlalu jauh dari sini, nggak terlalu jauh dari sini. Karena itu saya tidak mengizinkan tanah itu dipakai restoran sama Pak Putu Parwata. Tadi itu mau diminta izin untuk disewa untuk bisnis, jangan. Jadi ini mesti dipakai untuk keperluan. Kalau provinsi mau pakai boleh, tapi karena Anda mendesak di sini, lebih bagus itu selesaikan. Karena Badung ini ada daerah wisata, sampah mesti selesai. Sampah mesti tuntas di Badung ini supaya bersih. Jadi Pak Bupati, tolong pikirkan kalau bisa tahun 2024 nanti 2023 perubahan kalau udah bangun TPST di sana udah. Tapi Pak Bupati, saya sarankan cara membangunnya, bentuk bangunan segala macam seperti yang di Ketelamu, yang bagus itu, ya, sangat bagus. Kalau bisa lebih bagus lagi dari itu, kan Badung duitnya banyak. Kalau bagus dia bikin yang tempat pengolahan sampah seperti di Eropa, seperti di Tokyo. Itu dia di permukiman ngolah sampah, tapi satu pun nggak ada yang ribut karena nggak mau. Bikin yang bagus, carikan ahlinya untuk ngurus ini supaya nggak ada bau sama sekali dia. Kalau yang Ketelamu agak bau sedikit, tetangganya mulai protes tetangganya. Jadi sebaiknya bikin yang bagus. Kalian mungkin perlu studi banding ke sana. Kalau ini memang perlu studi banding, bukan main-main, bukan jalan-jalan. Perlu studi banding memang. Cari ke sana. Kemarin saya ke Tokyo, itu melihat saya lewat di satu jalan, itu ditunjukkan gedung pengolahan sampah yang itu seperti nggak kelihatan itu pengolahan sampah. Dia kayak pabrik. Nah untuk Badung menurut saya begitu, karena ini daerah wisata, jangan sampai nanti kenyamanan orang terganggu. Jangan sampai ada bau-bau sedikit pun, nggak boleh dah. Pokoknya bersih dah. Jadi Pak Bupati, untuk 1,8 hektar itu silahkan manfaatkan sudah. Nggak pakai sewa, dan Pak Dewa hibahin aja sudah. Ya. Hibahin ke Kabupaten Badung tapi untuk itu untuk pengolahan sampah TPST, jangan untuk yang lain gitu. Jadi untuk itu aja itu. Kalau nggak untuk itu nggak dikasih gitu. Hanya untuk TPST saja. Karena untuk di Badung susah juga nyari lahan. Apalagi di wilayah ini, kalau di Petang masih ada. Kalau di sini udah susah nyari lahannya. Itu. Karena itu manfaatkan betul nih Pak Bupati, sekaligus tidak menyelesaikan urusan sampah satu desa dengan TPST. Mungkin kalau bisa kapasitasnya 300 ton per hari, itu sekian desa di wilayah ini selesai di sana. Itu lebih bagus. Kalau yang di Ketelamu kan dia bisa 400 ton lebih per hari. Per hari. Jadi wilayah ini bisa tuntas sudah gitu. Tapi Pak Putu jangan lagi minta untuk restoran ya di sana. Jadi gunakan untuk ini dulu, biar Badung ini terjaga kebersihan dan kesehatannya. Itu untuk urusan sampah. Kemudian tadi juga dikeluhkan urusan infrastruktur. Ya. Nanti kita akan menugaskan Kadis PU Provinsi dan Kabupaten Badung untuk cek lapangan, bersimulasi bagaimana skenario untuk
infrastruktur di wilayah ini karena kiri kanan padat. Apa yang bisa dilakukan? Ke atas nggak boleh, ya. Nyamping keweh, mungkin beten bisa. Apa yang harus kita pikirkan nanti supaya masalah kemacetan di sini yang sudah ribut sampai ke seluruh dunia itu bisa kita selesaikan. Tapi memang menyelesaikannya nggak mudah. Jangan buru-buru, ya. Perlu waktu untuk. Kalau soal uang, Badung pasti punya, tapi pasti skenario untuk konsep membuat infrastrukturnya ini yang tidak mudah karena kejepit di sana sini soalnya. Ini yang harus dipikirkan prinsipnya. Itu yang sudah menugaskan sebenarnya kepada Kadis PU untuk melihat kawasan Canggu ini secara keseluruhan dan wilayah Kuta ini karena memang ini daerah padat wisata harus didukung dengan infrastruktur, pedestrian jalan, kemudian taman yang bagus sehingga orang berwisata ke sini tuh nyaman dan merasakan satu kenikmatan ketika dia berwisata di sini. Nah, satu titik yang perlu mencatat tadi disampaikan oleh Pak Mekel sama Bendesa, berapa kakak di sini di Timbu Benang? Kalau kakak 3.800 Pak. 3.800. Jumlah penduduknya 12.020. 12.000. Yang Keramo Bali Mipil Campur Pak, yang ber-KTP di sini. ya, bukan maksud saya Mipilnya berapa? Kamu ngarap Keramo Bali 1.500 kakak Pak. 1.500 kakak. Kalau 1.500 kakak kali 4 kira-kira kan 6.000. Ya. Tapi Bapak jangan ngarap, Bapak mesti punya data yang benar di sini. 12.000 ini orang kan, jiwa kan. Coba hitung berapa lokal, berapa pendatang. Karena model Bapak itu adalah yang lokal, yang ada diajak membakti, ngurusin pura, segala macamnya itu. Jadi termasuk Bapak lihat betul struktur penduduknya di sini yang pakai nama Putu Gedewayan berapa, pakai Kadek Made berapa, Nyoman berapa, Ketut berapa. Coba cek di sini itu supaya ketahuan dia komposisi kependudukan kita di Timbu Benang ini, terutama bagi yang masih menjadi bagian dari Kerama Bali. Ini yang harus kita jaga betul ke depan. Jadi pariwisata di sini maju, berkembang, ekonominya juga berkembang, tapi adat dan budaya tetap terjaga dengan baik. Siapa yang kita ajak menjaga? Ya orang Bali, orang kita. Itu menjadi kebutuhan ke depan yang harus menjadi perhatian serius. Nah, hal lain, Titiang mohon semua, Pak Bupati, Pak Camat di sini, supaya betul-betul menjaga kawasan ini di wilayah Kuta, baik Kuta Utara, Kuta Tengah, dan Kuta Selatan, karena ini daerah-daerah padat wisata. Betul-betul sekarang mulai kendalikan alih fungsi lahan dan alih kepemilikan lahan. Karena ada arahan dari Ibu Mega, apalagi lahan produktif, jangan lagi dialih fungsikan. Stop pembangunan hotel. Jangan lagi kita mengizinkan pembangunan hotel-hotel yang baru. Karena arahan Ibu sangat bagus untuk menjaga Bali ini. Dan betul-betul diawasi. Saya mendengar banyak juga yang ilegal. Pak Bupati tolong tugaskan timnya turun, Pol PP-nya atau tim terpadu untuk memastikan bahwa semua usaha jasa pariwisata di Badung ini legal, berizin dia. Karena itu yang mendengar banyak villa yang ilegal, kemudian disewakan oleh pemiliknya tanpa izin, sehingga sesungguhnya ini sangat merugikan Kabupaten Badung. Jadi jumlah wisatawan yang datang ke Badung tidak linear dengan pendapat pajak hotel dan restorannya, karena banyak yang
sembunyi-sembunyi nginepnya nggak tahu di mana. Tapi macetnya kita dapat beban. Jadi ini harus dicek betul supaya wisatawan yang ada di sini, pelaku usaha yang ada di sini betul-betul itu adalah legal dan berjalan sesuai dengan aturan. Saya minta Pak Mekel, Pak Mendesa jangan ikut nakal. Jangan ikut nakal, jadi calo tanah, calo hotel, calo restoran, jadi holas dekati. Pak Bupati tolong awasi betul wilayah ini, karena ini adalah wilayah yang sangat tinggi konflik kepentingannya, supaya betul-betul kita bisa jaga secara bersama-sama agar Bali ini tetap ajak dengan alam, manusia dan budayanya. Itulah yang ingin kita sampaikan. Suksema, Pak Bupati sudah hadir, Ketua DPRD-nya dan juga anggota DPRD yang lain. Pak Bupati akan ada lagi hibah, ada ke Desa Ayunan, kemudian Cemagi, kemudian Sulangai, ada lagi kemana gitu. Di antara kabupaten paling banyak Badung tanah provinsi yang diminta oleh masyarakatnya. Banyak sekali. Ya, kemarin di Benoa, Tanjung Benoa, dan di Tuban. Nah sekarang ada lagi. Karena kasihan, itu ada untuk Pak Bupati di Cemagi itu semuanya cuma 6 kali 6 meter persegi. Kasihan dia. Ada tanah provinsi di situ 10 hari, udah pakai aja, saya bilang gitu. Pedalnya menaik itu kanti ngantri ini ngabennya ini bakarnya itu karena terlalu kecil. Ya. Ada tanah provinsi 10 hari pasti kan kesenangan Alfamart masih bang suka desa adat gitu kan lebih mudah jadinya dia gitu. Jadi kasihan orang gitu. Jadi nanti Pak Bupati waktu acara hadir lagi, karena ini untuk betul-betul masyarakat yang membutuhkan sekali gitu. Kalau enggak ya kita mikir juga gitu. Karena itu berbahagialah, apalagi di sini nih. Sekali lagi Pak Mekel, Pak Mendesa bersyukurlah dapat 67 hari. Banyak itu. Ya, itu. Jadi manfaatkan untuk kepentingan publik di sini. Yang kira itu suksema Om Santi 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 Om Rahayu. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penyerahan hibah tanah pemerintah Provinsi Bali pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu.